Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pemrograman web 2 eh, dengan tugas pembuatan website UMKM, dan kami mengambil UMKM-nya adalah Inai Art Gallery sebagai pelukis ternama di Jelekong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Janisam. Saya Geri Muhammad Wapi. Saya Faisal Yafi Hisham. Nah, kenapa kami mengambil tema UMKM? Karena latar belakangnya adalah perkembangan teknologi web saat ini membuat banyak aktivitas termasuk penjualan karya seni mulai beralih ke platform digital. Galeri seni yang masih berjalan secara konvensional memiliki keterbatasan dalam menjangkau calon pembeli. Oleh karena itu, website Inai Art Gallery ini dibuat sebagai media promosi dan penjualan karya seni yang dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Dan untuk tujuannya kami membuatkan website ini yaitu untuk menyediakan media penjualan karya seni secara online agar pengguna dapat dengan mudah melihat informasi produk dan melakukan pembelian. Selain itu, aplikasi ini dibuat untuk memberikan pengalaman yang lebih praktis dan efisien bagi pengguna dalam melakukan transaksi. Dan selanjutnya, kami juga ingin mengembangkan dan mengenalkan para pelukis-pelukis yang ada di daerah-daerah terpencil untuk disebarluaskan di media digital. Dan selanjutnya kami akan mendemonstrasikan yang pertama dari saudara Giri sebagai user yang telah mempunyai akun, dan yang kedua oleh saudara Faisal yang belum mempunyai akun untuk masuk ke website, dan saya sebagai admin pada website ini. Di sini saya Geri akan menjelaskan tentang web kami, dan ini tuh halaman dashboard utama dari web kami yang berjudul Inai Art Gallery. Nah, di sini tuh ada beberapa produk yang dimana ada lukisan. Nah, di sini lukisannya. Lalu di bawah itu ada berita dan kegiatan seperti menghadiri pertemuan Asia di Cina, yang dimana itu dilakukan oleh pelukis itu sendiri. Nah, di bawah ini yaitu logo dan nama dari pelukis. Lalu di sini ada kontak yang bisa dihubungi gitu. Nah, selanjutnya itu tuh bagian halaman dashboard. Lanjut ke halaman shop, yang dimana di halaman shop ini agak berbeda, yang bisa di searching. Contoh searchingnya tuh kita coba tadi tuh saya lihat ada Pangandaran. Lalu enter, nah muncul Pangandaran. Akan tetapi di sini tuh produk Pangandarannya sudah ada yang membeli dan masih dalam tahap diproses. Kita reset lagi pencariannya. Lalu bagian news tuh yang tadi disebutkan ada berita informasi, yang dimana kita bisa ngeklik seperti contoh ini yang menghadiri di pertemuan Cina. Nah, ini ada judulnya, yaitu lalu ada deskripsinya mengharumkan seniman Indonesia. Bung Inai secara resmi menghadiri undangan pertemuan Asia di Cina. Lalu kita kembali ke berita. Nah, di sini ada 5 berita yang bisa ditampilkan dari pelukis tersendiri. Lalu di sini ada profil pelukis itu sendiri, yang dimana bernama Bung Inai. Bung Inai yaitu seorang seniman lukis. Nah, dan untuk alamatnya tuh ada di Jelekong yang bertempat di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan ini untuk alamatnya, dan seperti biasa ini untuk informasi kontak yang bisa dihubungi terkait pertanyaan-pertanyaan untuk seputar lukisan ini. Nah, kita kembali ke home. Lalu di sini tuh saya sebagai user yang sudah mempunyai akun nih. Nah, untuk
Untuk membeli ini tuh kita harus login dulu. Akan tetapi di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait beberapa fitur yang ada di sini. Yang dimana ada detail dulu. Nah, detail itu berupa keterangan dari lukisan itu sendiri. Seperti ini ada lukisan barong harga 400.000 dan ini tuh bisa dimasukkan ke keranjang atau langsung dibeli. Contoh saja kita masukkan ke keranjang. Nah, muncul nih yang tadi lukisan barong. Kan tetapi kita juga mau belanja lagi nih. Kita klik kembali belanja. Nah, contoh yang mau kita masukkan keranjang lagi tuh lukisan harimau. Nah, masuk nih 2. Kita bisa pilih lagi nih 3 deh, misalnya 3 sama paus orca. Nah, kebetulan aduh nggak cocok nih barangnya sama lukisan barong. Kita bisa hapus nih. Hapus. Oke. Nah, akan tetapi di sini saya sebagai user tuh cocoknya di 2 lukisan ini nih. Nah, yang yang lukisannya tuh paus orca dan lukisan harimau. Nah, kan tetapi sebelum kita check out nih, kita harus melakukan login dulu. Kita klik login. Nah, kebetulan karena di sini saya sudah memiliki akun, saya langsung login saja. Nah, langsung kan kita bisa langsung check out kedua produk lukisan ini. Dan yang pertama tuh ada kita disuruh mengisi informasi pengiriman. Contoh Gary HP, alamat. Nah, untuk catatannya tuh kita bebas gitu ya mengisi apapun yang kalian mau. Tapi di sini saya akan mencontohkan jangan lupa ditanda tangan oleh pelukis. Nah, sudah nih. Lanjut kita ke pembayaran. Nah, di sini tuh yang pertama di atas ada metode pengiriman, yaitu ada JNE, JNT, dan cepat. Di sini saya akan memilih JNT. Lalu di bawahnya ada metode pembayaran yang terdiri dari transfer bank yang dimana ada BCA, BNI, BRI, Mandiri, Sibank. Lalu di bawahnya ada e-wallet yang ada Dana, Oppo, GoPay. Nah, di sini saya akan memilih pembayaran melakukan dari Sibank. Lanjut ke buat pesanan. Nah, pesanan berhasil dibuat nih. Di sini ada kode order, lalu nama pembeli, alamat pengiriman, metode pengiriman, lalu status. Statusnya di sini tuh menunggu pembayaran karena kita belum bayar. Nah, ini tuh untuk detailnya. Ada nama lukisan, harga, jumlah, lalu subtotal. Subtotal dari kedua lukisan tersebut. Lalu dan ini totalnya. Kenapa 818? Karena sudah termasuk pengiriman ini tuh. Nah, di sini ada notifikasi yaitu penting nih. Segera lakukan pembayaran dan upload bukti transfer agar pesanan Anda dapat segera diproses. Nah, kita lanjut pembayaran. Nah, di sini ada pembayaran saya nih. Kebetulan sebelumnya saya sudah melakukan pencobaan di sini di bawah. Nah, lanjut saja ke yang tadi. Lanjutkan pembayaran. Nah, ada nih ringkasan pesanan. Seperti tadi, kode pesanan, subtotal, lalu ongkir, dan total bayarnya. Lalu ini untuk metode pengirimannya tadi Sibank, lalu ada no rekening, dan atas nama Inai Art Gallery. Nah, penting harus sesuai transfernya tuh sesuai dengan jumlah ini nih, sesuai jumlah. Nah, di sini tuh penting juga nih upload. Kita harus upload bukti pembayaran. Contoh nih, kita upload. Oh ya, di sini tuh ada maksimalnya 2 MB. Kenapa 2 MB ya? Karena biar nggak mempenuhi storage dari admin.
Kita contoh dulu yang melebihi 2 MB lah. Kayak ini nih, PDF. Contoh. Kita upload nih. Ini tuh lebih dari 2 MB. Tunggu sebentar loading. Nah, keterangannya tuh ada ukuran file terlalu besar, maksimal 2 MB. Karena tadi tuh berapa MB ya? 8 MB. Melebihi dari maksimal kapasitas. Lalu kita coba yang benernya di bawah 2 MB saja. Screenshot ini dalam berupa PNG, lalu upload bukti pembayaran. Nah, sudah nih. Detail pesanan ada notif, bukti pembayaran berhasil diupload. Lalu menunggu konfirmasi admin. Dan statusnya juga masih pending. Nah, udah nih kita udah bayar ya, udah bayar. Lalu kita tinggal duduk manis saja, menunggu konfirmasi dari admin. Kalau sesuai, nanti admin bisa di-accept, terus kalian tinggal tunggu di rumah saja. Kalau gagal berarti ada kesalahan dalam pembayaran upload bukti pembayaran kalian tadi tuh. Kita juga bisa batalkan pesanan di sini nih. Nah, tetapi kita lanjut ke halaman home lagi. Nah, tadi itu lukisan apa ya? Harimau ya? Harimau sama paus orca. Udah tuh, muncul di sininya nggak bisa dibeli oleh orang lain. Kenapa? Karena lagi diproses. Dan diprosesnya itu nanti sama admin. Cukup sekian, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Faisal Yapi Hisam. Di sini saya Faisal Lafi Hisham akan menjelaskan tentang website ini sebagai user yang belum mempunyai akun. Lalu kita memilih lukisan. Nah, di sini kan kita harus melakukan login, sedangkan kita kan belum mempunyai akun. Kita melakukan pendaftar. Nah, lalu di sini kita kasih nama Hanan. Masukkan emailnya .com, kemudian nomor HP-nya. Nah, alamatnya kita menggunakan Aceh. Jangan lupa masukkan password yang kita inginkan seperti 1234. Kita cek dulu 1234. Oke. Konfirmasi. Nah, kemudian kita masukkan email lagi yang kita sudah daftar. hanan@gmail.com. Masukkan passwordnya. Nah, kan udah di sini. Udah di ringkasan pemesanan. Nah, saya eh, Menghubungi ingin ingin mengecek menghubungi apa namanya? Menghubungi admin atau menghubungi kepada profil Bung Ina ini dengan melalui Via WhatsApp. menghubungi via WhatsApp. Nah, kemudian udah gini, lalu kita menanyakan langsung kepada admin. Misalnya kita Selamat malam. selamat malam, saya ingin menanyakan menanyakan
menanyakan kepada Bung Inai. Kita nunggu respon dari si admin. Kalau sudah merespon, nah, kenapa Masku? Nah, kemudian kita ingin mengundang akan mengundang. Di sini saya mau mengundang untuk seminar. Nah, kalau sudah gitu kita kembali ke website. Close. Nah, kalau sudah gitu, di sini juga bisa kita menghubungi melalui ke sosial media lainnya seperti via TikTok, Instagram, atau ke email. Habis itu Ke home. Kembali ke home yang ada lukisan dari si admin. Bisa. Halo, perkenalkan saya Fajar Nisam. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait website yang kami buat. Nah, sebelumnya kami mengasih tahu untuk URL dari website kami itu untuk user adalah inaiartgallery@kesug.com. Di sini ada tambahan user dan untuk adminnya di sini ada tambahan admin dan login PHP. Berhubung saya di sini sebagai admin, maka saya akan mendemonstrasikannya sebagai admin juga. Nah, untuk admin saya sudah membuat email untuk admin di database-nya, yaitu admin@umkm.com. Passwordnya admin 1234. Menunggu karena ini hostingannya sedikit lambat. Lanjut. Nah, ini untuk tampilan si dashboard untuk admin. Pertama-tama yaitu ada deskripsi admin panel, koleksi lukisan Bung Inai, gaya lukisan jelekong dan nuansa klasik dan elegan. Di sini ada total produknya yang sudah terkoneksi dengan semuanya, dengan database-nya, dan total berita juga ada 5 untuk produk 5. Di sini bisa langsung tambah produk, bisa langsung tambah berita. Bisa juga lihat semua, dan juga bisa kita sebagai admin jikalau ingin mencari sebuah produk, misalnya Zeus. Nah, ini ketika sudah, kita bisa reset juga. Nah, untuk fitur pencarian udah bisa diakses dan dipakai. Nah, berhubung ini di tampilan admin, nah di sini tuh tertera status si produknya. Nah, kalau ini terjual, yang ini tersedia, dan yang lainnya diproses. Nah, untuk tanda diproses itu transaksi dari user itu menunggu konfirmasi dari admin. Jadi kalau misalnya si user udah melakukan transaksi, admin harus meng-approve si transaksi tersebut. Cuman kita belum membahas ke sana. Kita bahas dulu tampilan di sini. Nah, di sini juga kita bisa mengedit langsung ataupun menghapus langsung si produk. Nanti otomatis teredit dan terhapus di tampilan user. Jadi langsung terkoneksi. Dan ini juga tentang berita, kita juga bisa edit, bisa hapus. Jika kita pengen menambahkan deskripsi ataupun mengedit juga bisa langsung di sini diedit, langsung diupdate. Lanjut kita ke produk. Nah, untuk produk di sini tuh sudah detail ya. Total produk ada 15, yang tersedia ada 6, yang diproses ada 6, dan yang terjual ada 3.
Kenapa ini sudah ada? Karena memang sudah ada transaksi yang terjalankan, tinggal nunggu proses admin. Nah, kita lanjut ke edit. Misalnya kita bisa langsung mengedit atau mengganti bahkan foto. Misalnya foto lama pengen diganti dengan foto baru ataupun pengen mengganti deskripsinya, kita bisa langsung. Ketika kita tidak mengedit ataupun tidak ada perubahan di sini, kita bisa langsung batal aja. Dan kembali lagi ke sini. Nah, di sini tuh si total tampilannya tuh ada 10. Kita bisa mengklik next. Muncul sisa produk yang belum muncul dari sebelumnya. Saya juga kembali juga. Nah, jadi totalnya ada 15 karena yang tadi 5. Dan ini untuk contoh produk terbaru yang ditampilkan di sini. Misalnya kita hapus lukisan pegunungan yang tersedia. Kita hapus. Nah, total produknya langsung otomatis jadi 14, berkurang 1. Tersedia juga berkurang 1. Dan otomatis juga tidak ada di sini tuh. Tadi kan ada 15. Sekarang jadi 14. Dan di user juga langsung terhapus juga. Tuh, jadi 14. Jadi sudah terkoneksi lah, ibarat kata. Nah, untuk newsnya, jadi kita bisa menambahkan ataupun mengedit ataupun bahkan menghapus si berita. Misalkan beritanya udah kadaluarsa ataupun sudah lama, kita bisa diedit ataupun hapus juga. Dan begitupun kalau misalkan kita menghapus, langsung terhapus juga di halaman utama, baik itu di admin maupun di user. Nah, kita juga bisa tambah berita, bisa dicoba. Terus cari berita juga bisa. Terus misalkan kita mau memfilter di publish ataupun draft. Kalau draft nggak ada, soalnya saya belum menambahkan draft. Kalau publish pasti ada. Nah, kita reset filter, dan pada produk juga bisa seperti itu, bisa langsung tambah produk. Misalnya saya ingin mendapatkan produk ini sebagai simulasi saja, harganya misalkan 500. Ini sebagai hanya simulasi saja ya. Dan untuk fotonya kan ini. Nah, otomatis ada di sini. Di dashboard pun juga ada. Yang tadinya 14 jadi 15 karena ditambahin produk baru. Terus di user juga bisa ada langsung Fajar Nisam. Begitupun bisa dihapus juga ataupun kita bisa langsung rubah. Misalnya si produk ini itu diproses langsung di admin bisa. Terus ada muncul notifikasi status produk berhasil diubah menjadi diproses. Nah, di sini juga langsung berubah juga. Yang Fajar Nisam tuh diproses. Jadi sudah terkoneksi satu sama lain, baik itu di admin maupun di user. Coba kita langsung hapus saja produk tersebut. Langsung berkurang juga, totalnya di 14. Di sini juga kalau di refresh jadi hilang. Nah, berhubung teman saya tadi yang menjelaskan sudah melakukan transaksi, maka saya sebagai admin sudah seharusnya mengkonfirmasi transaksi tersebut apakah berhasil ataupun gagal. Nah, di sini di halaman admin ada pay confirm. Bisa langsung mencet. Nah, ini ternyata udah ada beberapa user yang sudah melakukan transaksi di sini. Berhubung tadi teman saya itu Gary dan Kibo melakukan transaksi, saya di sini juga bisa langsung lihat bukti pembayarannya. Misalkan apa yang dikirim oleh Gary itu apa dan apa yang dikirim oleh Kibo itu apa. Kita lihat Gary. Nah, ternyata ini bukti screenshot dari pembayaran ataupun
metode transaksi dari Gary, bisa langsung lihat, ataupun bisa kita lihat semuanya. Jadi maksudnya lihat semuanya itu bisa dilihat metode transaksi siapa yang udah berhasil dan masih pending tuh siapa aja. Ini buat semua, dan ini untuk yang di approve ada 7 transaksi, dan yang di pending tuh, yang masih pending tuh ada 5. Dan kita coba mengkonfirmasi transaksi dari Gary. Kita langsung ke detail. Nah, jikalau admin sudah melihat bukti transaksinya sesuai dengan nominal ini, maka admin juga bisa langsung mengapprove transaksi tersebut. Ataupun misalnya si nominalnya kurang ataupun bahkan lebih, bisa langsung ditambah catatan di sini, nanti muncul di database-nya langsung. Misalkan saya contohkan lebih 100.000, kita langsung bisa simpan catatan dulu. Catatan admin berhasil disimpan. Nah, itu untuk catatan. Tapi masih belum nih, masih statusnya masih pending, soalnya kita belum mereject ataupun mengapprove si pembayaran tersebut. Jikalau catatan admin sudah berhasil disimpan, kita langsung approve aja pembayarannya. Nah, di sini ada notifikasi, order akan jadi paid, produk akan jadi terjual, dan proses tidak bisa dibatalkan. Oke. Nah, si transaksi yang tadi statusnya masih pending tuh berubah menjadi 4 karena satu lagi sudah di-approve di sini. Nah, ini 818 si bank. Nah, ini untuk catatan user yang tadi Gary. Cantumkan, jangan lupa ditanda tangan oleh pelukis. Ini kode produk, kode transaksi, ini email dan namanya, dan statusnya udah berubah menjadi approve, disetujui. Nah, ini untuk detailnya. Nah, setelah itu di admin juga bisa mengecek laporan. Nah, ini tuh tercatat dari tanggal 1 bulan Januari 2026 sampai tanggal 24 bulan Januari 2026. Total produknya ada 7, produk terjualnya ada 2, belum terjualnya ada 5, dan total beritanya 2. Nah, ini 7 udah sinkron, beritanya juga udah sinkron 2. Tapi jikalau kita si admin mengubah si waktunya, misalnya kita mulai dari 2025 sampai 2026, ini dari tanggal 1 Desember sampai 24 Januari, misalnya 25 Januari 2026, kita langsung klik filter saja. Nah, otomatis si total produknya berubah menyesuaikan dengan per periode laporan dari total penjualan ataupun total pendapatan. Nah, ini untuk total pendapatannya yang terjual itu ada 2.200.000, dan total harga produk ini tuh ditotalin dari produk yang belum terjual ini. Harganya 4.650.000. Nah, untuk ini deskripsinya, nah ini total produknya 14, sinkron juga di sini ada 14. Lalu produk terjualnya ada 5, kita hitung 1 2 3 4 5. Sinkron juga. Dan untuk total beritanya 5 juga, 1 2 3 4 5. Dan untuk total yang belum terjualnya ada 10. Nah, bisa kita hitung kembali. Nah, selepas ini si admin juga dapat mencetak laporan ataupun mendownload PDF-nya langsung. Misalnya kita cetak dulu deh laporan. Bagaimana sih tampilan dari laporan tersebut kalau mau di-stack. Nah, ini tampilan untuk cetak laporan admin. Tertera di sini ada logo laporan admin, namanya, nama si UMKM-nya, Inai Art Gallery, dan periodenya pun sinkron ya, sinkron sama yang di sini. Tanggal 1 Desember sampai 25 Januari. 1 Desember sampai 25 Januari. Nah, udah sinkron ya di sini. Lalu total pendapatannya juga sudah sinkron juga. Total pendapatan 2.200.000. Nah, ini total produk 14, total
produk belum terjual 9 dan total produk yang terjualnya ada 5. Udah sinkron juga di sini. Bisa kalian lihat juga. Nah, untuk total yang belum terjual dari harga produk yang belum terjual itu ada 4 juta juga sama. Dan ini detail produknya. Ada keterangan terjual dan belum terjualnya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, jika sudah, kalian langsung bisa cetak laporan tersebut. Kalian print di toko fotokopi terdekat kalian. Nah, jika langsung pengen kalian download si file PDF-nya, kalian juga bisa langsung klik download PDF. Nah, langsung muncul di laporan berbentuk PDF-nya. Nah, ini saya menggunakan DOM PDF ya di VS Code. Jadi saya mendownload sebuah aplikasi eksternal yaitu DOM PDF agar dicetak halaman ataupun download PDF bisa terrealisasikan di website saya. Itu pakai DOM PDF. Terus untuk selanjutnya di admin itu ada profile. Nah, di sini admin kenapa sih harus ada profile? Nah, ditakutkan misalnya si pelukisnya tuh pindah tempat nih. Kita juga bisa edit ataupun ganti foto si pelukisnya, bisa diganti. Namanya ganti bisa, tapi ini mengganti nama ini bukan berarti mengganti keseluruhan, tapi hanya mengganti si tampilan di sini di sini nih. Nah, di user. Nanti muncul di sini doang. Enggak mengganti keseluruhan di sini enggak. Terus misalkan deskripsinya atau biografinya mau diedit ataupun mau dihapus bisa. Alamat bisa dihapus bisa ataupun diganti bisa. Nah, untuk ini Google Maps bisa jadi si pelukisnya tuh pindah tempatnya gitu atau tokonya pindah bisa, tapi harus formatnya link link maps tapi di URL-nya, jangan langsung link maps-nya. Tuh, paste kode iframe Google Maps. Jadi nggak langsung link Google Maps-nya, tapi iframe-nya. Nah, jika admin mau merubah bisa, kalaupun tidak ada perubahan bisa klik batal juga. Nah, ini jadi kalau misalkan kita mengedit si maps ini, otomatis map ini juga akan otomatis terganti menyesuaikan dengan alamat iframe dari Google Maps tersebut. Nah, untuk ini media sosial bisa diganti langsung, cuman lewat codingan atau pemrograman. Dan mungkin ini misalnya si produknya tuh udah apa namanya, ataupun gagal lah, ibaratnya gagal dalam transaksi, kan ini asalnya diproses, bisa langsung misalkan si adminnya itu ini gak jadi dijual atau direturn lah ibaratnya. Nah, dipencet tersedia. Nah, ada notifikasi status produk berhasil diubah menjadi tersedia. Jadi yang tadinya ini diproses menjadi tersedia, langsung bisa dipencet di sini. Ataupun mau langsung diterjualin, misalkan ada yang beli offline bisa terjual menjadi terjual. Ataupun mau diproses bisa juga. Jadi ibarat kata sistem yang mudah itu sebagai user experience lah ibaratnya. Ataupun yang sudah terjual bisa ditersediakan, bisa langsung sinkron di sini kok di user. Nah, terjual diproses. Nah, ini yang tidak ada statusnya itu masih tersedia di admin juga ada. Nah, ini untuk icon lihat semua bisa langsung ke sini. Kita bisa cari publish draft seperti itu kurang lebih, dan kita bisa lakukan logout. Keluar dari admin panel, apakah Anda yakin mengakhiri sesi login ini? Logout. Langsung muncul di login juga.
Mungkin cukup sekian dari demonstrasi dan penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf jikalau website kami masih banyak kekurangan. Kami harap kami bisa memperbarui dan lebih memperbaiki lagi website kami. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.